yang ketiga, tentang kalau untuk hari lahir ada peringatan. Lalu adakah peringatan hari mati? Ini yang sejak lama saya angkat juga kasusnya. Nabi diperingati hari lahir, kenapa? Karena kelahiran beliau itu adalah rahmat terbesar bagi manusia. Bagi kemanusiaan, lahirnya Nabi adalah rahmat. Maka memperingati hari kelahiran beliau itu sebagai wujud rasa syukur. Lalu kalau ada orang yang meninggal, hari meninggalnya diperingati, maka itu ironis sekali. Contoh, ketika Margaret Thatcher meninggal, almarhumah. Ketika Margaret Thatcher meninggal dunia, ada lawan-lawan politiknya yang mengadakan pesta besar sebagai wujud rasa syukur atas matinya Margaret Thatcher. Maka yang jadi ironi adalah kenapa para ulama kita itu justru yang diperingati adalah hari meninggalnya, bukan hari lahirnya. Seolah-olah kita menunjukkan rasa syukur atas meninggalnya beliau. Itu yang saya belum dapat jawaban sampai hari ini. Nah, dan saya agak sulit ketika bertanya kepada guru-guru saya, karena sebelum dijawab langsung divonis, kata cik Wahabi gitu. Kita bertanya mau tahu latar belakang, enggak dijawab, tapi hanya divonis kata cik Wahabi, Haji Nagan Duri gitu. Padahal bukan Haji Nagan Duri, kita mau tahu latar belakang filosofi kenapa diperingati hari lahir, kenapa diperingati hari meninggalnya. Seharusnya wujud rasa syukur adalah ketika lahirnya ulama ini baru kita pelajari sejarahnya, sepak terjangnya, keteladanannya, bukan kematiannya yang diperingati. Maka dalam Islam, mohon maaf saja, referensi yang kami pelajari di daerah itu menyatakan takziah itu waktunya 3 hari dan disunatkan hanya 1 kali. Makruh bertakziah setelah 3 hari dan makruh apabila lebih dari 1 kali. Maka saya praktekkan, bukan hanya saya sampaikan, saya praktekkan. Kakek saya meninggal, ada orang datang bertakziah pada hari meninggalnya. Setelah selesai dikuburkan petang harinya, mereka permisi 1 persatu, 3 orang permisi. Laki izin, saya ucapkan terima kasih sudah datang. Tiba-tiba saya ditegur oleh Pak Geci, tengkuhnya yang laki izin pegang huruf bulan 7, huruf bulan 10. Saya bilang Pak Geci itu saya minta maaf. Kalau dia datang sebatas tamu saya muliakan, patut diberikan air saya berikan air, kalau waktu makan saya berikan nasi. Tapi kalau mengundang secara khusus untuk datang hari 7, hari 10 saya tidak setuju. Dan saya bersedia untuk layani siapapun berdebat perkara demikian, selama merujuk kepada referensi, bukan kepada tradisi. Maka yang berkembanglah tradisi. Kita tidak boleh melarang orang yang datang bertakziah oleh tuan rumah dimuliakan dengan minuman dan makanan salah kadar. Yang kita gugat itu adalah ketika yang datang diundang dan dihidangkan seala Perancis. Itu jadi masalah. Kenapa? Orang kawin saja kendurinya sehari, kenapa orang meninggal kendurinya 7 hari? Maka bukan masalah kendurinya, tapi persoalannya kenapa mengundang. Bahwa ada orang datang bertakziah, sambutlah orang yang datang, karena itu adalah tamu. Ada kewajiban memuliakan tamu. Patut diberikan air, berikan minuman. Patut diberikan makanan, berikan makanan. Maka saya juga kesal pada orang yang tidak setuju kenduri sama sekali. Pernah saya diundang tausiah pada acara takziah. Saya berpikir acara takziah pasti ada makan-makan. Udah saya persiapkan dari siang nggak makan supaya bisa saya makan banyak. Anda nggak minum. Habis salat maghrib datang ke tempat takziah, disuruh menyampaikan tausiah. Sejak selesai salat maghrib sampai berkumandang azan isya. Jangankan makan, bahkan air mineral begini pun tidak ada. Bayangkan susahnya saya. Tapi terpaksa saya nikmati keadaannya. Tapi kacri rukung payah berhabat. Itu pun saya kesal sekali. Tidak menghargai tamu yang datang. Maka kita berada pada dua sisi yang kontradiktif. Yang hobi kenduri mengadakan sebesar-besarnya, yang benci kenduri tidak ada sama sekali. Maka kita seharusnya moderat. Islam itu tawassup, wasatiyah, moderat. Tidak terlalu ke sana dan tidak terlalu kemari. Jadi berada di tengah-tengah. Maka yang kenduri truk, contro, redo dan lain sebagainya, saya tidak dapatkan referensinya di dalam agama. Hauliyah itu peringatan tahun. Paling-paling hanya sekedar kita berdoa. Berdoa itu ada referensinya dalam agama. Makanya ada yang bertanya, sebenarnya salat jenazah itu sampai berapa lama? Kalau sudah dikuburkan kita baru datang, salat jenazah di atas kuburan. Sampai berapa lama boleh dilaksanakan salat jenazah? Ada yang katakan sebulan, ada yang katakan setahun, ada 10 tahun, ada yang katakan seumur hidup. Ternyata setelah diverifikasi semua dalil-dalil, para ulama lebih setuju yang seumur hidup. Kenapa? Karena sholat jenazah tidak lebih dari sekedar mendoakan orang yang meninggal. Maka silakan datang ke kuburan kalau belum pernah sholat jenazahnya, sholat jenazah di kuburan tersebut. Tapi tidak boleh lebih dari 1 kali, kecuali untuk para nabi. Maka nggak boleh datang ziarah ke Masjid Nabawi kemudian sholat jenazah Rasulullah di sana. Kenapa? Karena kata ulama boleh seumur hidup. Untuk para nabi tidak diizinkan kecuali pada saat hari meninggalnya saja. Nah, untuk salat jenazah, ada kerabat kita meninggal di kampung, setahun kemudian kita baru sempat pulang, silahkan datang ke kuburan dan salat jenazah. Maka yang ada adalah hauliyah, berdoa, karena sudah setahun. Itu bahkan bukan hanya setahun, setiap hari disuruh berdoa.
Jadi yang kedua itu saya tidak dapat referensi di dalam agama, hanya dalam tradisi. Jadi kalau kita setuju datang saja, kalau tidak setuju jangan diganggu. Kenapa nanti kita tidak aman lagi, akan diponis Wahabi. Maka datang saja makan kenduri, apalagi itu perbaikan gizi, gratis insya Allah. Itu yang pertanyaan dari Maisa. Kemudian yang kedua tadi tentang apa namanya Ummul Aiman. Siapa Ummul Aiman? Di saat lahir Rasulullah, di dalam kamar itu hanya ada 4 orang perempuan yang hidup. Yang pertama wanita yang sedang hamil ini, Aminah binti Wahab. Yang kedua bidan perempuan ini yang bernama Ashifa. Yang 2 orang lagi sangat kontras dengan 2 yang pertama. 2 yang pertama putih, 2 yang kedua hitam. Kenapa? Yang pertama Ummul Aiman. Ummul Aiman itu panggilannya karena punya anak laki-laki bernama Aiman, dipanggillah Ummul Aiman. Anaknya meninggal, namanya adalah Barakatul Habasyiyah, barakah dari